Tapi hari ini kita melakukan satu buah kesalahan fatal, kita berasumsi. Kita nggak nanya, kita nggak nelfon. Dan sudah gaya banget, ganti baju cepat-cepat, langsung pakai kacamata renang. Begitu masuk, airnya, ya selutut juga nggak sampai. Walaupun terasa sangat logis di kita, tapi belum tentu apa yang sangat logis di kita itu adalah satu buah kebenaran. Hai, ini adalah hari kedua perjalanan kita. Hari ini rencananya mau ngajak anak-anak untuk nginep di hotel. Jadi kita sengaja book hotel yang kasurnya banyak, kamarnya besar, jadi bisa rame-rame main-main. Terus juga hari ini kita mau pergi ke Asia Farm. Asia Farm ini adalah suatu tempat di Pekanbaru yang dimana anak-anak bisa kasih makan kelinci, kasih makan kuda, kasih makan sapi, kasih makan monyet juga. Jadi ya seperti namanya farm gitu ya. Juga bisa foto-foto, bisa main-main. Tapi di Asia Farm ini menariknya bisa berenang. Jadi mereka punya sedikit permainan air, jadi bisa berenang sana. Jadi itu rencana kita. Pagi ini ternyata nyari sarapan masih belum gampang. Syukurlah penolong kita begini adalah dimsum 888. Ini memang membuat orang yang mau puasa jadi pengen datang ke puasa. Jadi Bu Reni punya program puasa hari ini. Iya, tapi kayaknya udah mau nyerah aja gimana makan bendera putih. Mau makan. Mau pesan apa? Coba ditunjukin. Dan Hongkian. Lumpia udang dan lain-lain. Nasi goreng ayam goreng. Untuk saya. Nasi goreng kesukaan Shai. Enak Shai? Is it hot? Nasi goreng ayam. Favorit. Favoritnya makan apa? Mie goreng. Tumben nggak makan nasi goreng? Goreng ciput. Oh, dia sering. Oh, sering makan. Yang ini? Kenapa pesannya nasi goreng telur, tidak nasi goreng ayam? Kenapa? Nggak pengen. Nggak pengen ayam? Oke. Kalau yang di sini, mari kita lihat. Ini enak banget nih. Mau makan sendiri? Mau diminta? Diminta. Orang yang diminta. Ini adalah lumpia udang. Lihat masih berasap. Nah, ini tuh crispy di luar, di dalamnya lembut. Nah, ini adalah favorit tersepanjang masa. Makan. Baru kita lihat responnya. Bunyi kriuknya aja kedengeran ya. Itu asapnya kelihatan. Panas. Ini kayak Hongkian kurus-kurus, tapi katanya enak. Kurus banget ini. Rambing. Wah, itu Mia sedang panas-panas itu. Saya nggak makan apa-apa karena masih puasa. Jadi Supaya hemat nggak makan. supaya Semuanya habis kalau kita semua makan, jadi harus ada yang dikorbankan. oh Tuhan. Untuk puasa. Ya wis, kalau gitu pagi giliranku, siang giliranmu nggak makan. Malam giliranmu lagi. Supaya keluarga super irit gitu caranya. Kalau waktu makan harus ada yang tidak makan. Jadi untuk mengurangi berat badan supaya makin sehat, jadi kita pakai intermittent fasting. Kalau misalnya makan tuh paling-paling sekitar siang sampai sore aja, siang tuh sampai malam, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya bisa itu bukan cuma supaya langsing, tapi juga bagus untuk membersihkan perut, membasmi sel kanker, sel-sel penyakit yang lainnya, itu Dan bagus banget. menumbuhkan hormon awet muda HGH. Yes, jadi itu juga pada saat kita berpuasa, pada saat lagi kruyuk-kruyuk gitu ya, itu memang ya benar memunculkan hormon awet muda, HGH, Human Growth Hormone. Itu makanya pagi-pagi puasa. Apakah saya selalu puasa pagi-pagi? Enggak juga. Kalau lagi ngiler-ngiler banget ya makan aja. Makin sering puasa makin kelihatan awet muda. Jadi dari targetnya adalah tambah semuda ini. Semudah apa? Semuda ini. Oke. Apa ya? Puasanya berapa lama nggak tahu. Kayaknya mau puasa 30 tahun juga nggak bisa semudah itu lagi. Lama kok biar makan ini semuda ini.
Nah, sore ini kita ke Asia Farm. Kalau orang lain datangnya pagi, siang, kita sengaja datangnya sore supaya jauh lebih sepi. Jadi enak untuk berenang. Sekarang sudah sekitar 4:30 sore, dan di Pekanbaru kalau 4:30 sore itu masih terang banget kayak gini. Ini bisa tempat tukaran minuman. Jadi gelasnya bisa tukar minuman. Dan kalau panas juga bisa beli topi di situ. Asia Farm di Pekanbaru ini umurnya baru beberapa tahun. Dan lumayan bisa untuk main anak-anak bisa belajar juga. Dan menyenangkannya di sini banyak jaring-jaring yang dipakai supaya tidak terlalu panas. Jadi ada banyak kegiatan di sini. Kalau sini tulis ada 33 lebih kegiatannya. Nah, jadi misalnya kita bisa kasih makan kelinci, kasih makan monyet, bisa ngelihat burung, bisa nonton dan yang lain-lain. Itu makanya tempatnya sebenarnya cocok untuk anak-anak. Kalau misalnya mau beli buah gitu, buahnya paling-paling cuma 5.000, 8.000. Sewa sepeda seharian tuh 10.000. Jadi memang sengaja di sini sepertinya dibikin tuh semuanya murah-murah. Mau beli snack misalnya 10.000 gitu ya, 10.000 dapat 2 gitu. Jadi emang sengaja dibuat murah-murah semuanya sehingga orang merasa di sini murah. Kalau mau main game misalnya mau lempar kaleng atau apapun juga bisa. Mereka juga banyak memberikan sesuatu yang gratis-gratis gitu ya. Di depan ini ada Wheel of Fortune. Ini saya kasih lihat dulu. Oke. Jadi Wheel of Fortune ini adalah tempat di mana setiap orang bisa muter roda, nanti bisa dapat voucher. Misalnya voucher untuk beli es krim, voucher untuk makanan hewan gitu ya. Jadi vouchernya bisa terserah. Sian mau putar Wheel of Fortune? Nah itu putar, aja Rona. Ini kesukaannya Shine. Sana, putar nah. Nah, bisa nonton bird show, bisa greenhouse, ada kasih pakan makanan, dapat pakan. Jadi bisa kasih makan hewan nanti. Ini adalah orang pertama yang dapat zong. Biasanya nggak pernah dapat zong. Saya tadi tuh nggak tahu kenapa kok, maksudnya asal ngomong dapat zong dong, dan ternyata langsung dapat zong. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, dan kita rasakan. Karena kata-kata itu adalah doa dan energinya akan membawa kita pada kata-kata tadi. Dan di sini juga biasanya kita bisa naik kereta, bisa naik mobil jalan-jalan. Di sini selain enak untuk berfoto-foto, jadi tempatnya bagus gitu ya untuk foto-foto ya. Dan di situ ada waterparknya. Waterparknya nggak gede, nggak banyak, tapi lumayan. Tuh. Dan ini baru pertama kalinya kita mau berenang di sini. Rencana mau main-main dan katanya emang sepi. Ya bersyukurlah hari ini sepi banget. Tapi mungkin kita mau panas-panasan dulu, main-main dulu. Nanti baru kita berenang pas sudah kepanasan. Nih, jadi bagi anak-anak atau pengunjung bisa naik kereta keliling. Satu orang cuma 5.000. Muter sih nggak banyak-banyak amat, tapi ya lumayan lah ya. Sudah murah meriah gitu. Dan kemudian ini ada ini. Nah, ini ada windmill. Kasih banyak. Ini cukup menarik gitu ya. Windmill dikelilingi sama bunga-bunga. Ini tempat main anak-anaknya hari ini rame banget. Ini gratis, anak-anak bisa main-main. Latihan motorik bagus banget. Kemarin Shane belajar naik yang ini, pertama nggak bisa. Begitu diajarin langsung bisa sekarang. Dan di sini adalah kantin, tempat jual makanan. Ini ada mie ayam juga, macam-macam. Jadi kalau lapar bisa makan-makan. Banyak snack untuk anak-anak ya. Ada sate juga. Karena hari ini libur, jadi pasti cukup banyak yang jualan. Ini jualan snack murah-murah nih. 2 pieces 5.000. 2 pieces 5.000. Emang kecil-kecil, tapi enggak apa-apa, murah-murah. Iya, murah-murah semua.
Jus buahnya, buah potongnya cuma 5.000. Potong 5.000 aja. Iya. Saya senang dengan permainan-permainan di sini, di playground yang satu ini, karena menurut saya di sini banyak melatih motorik anak, sehingga anak disuruh manjat, latihan otot tangannya, otot kakinya, koordinasi, keberanian. Seperti di belakang ini bisa manjat ban, ini bagus gitu ya, sehingga anak-anak berani gitu ya. Dan di bawahnya juga dikasih pasir, dan di sini banyak tempat manjat-manjat juga. Jadi menurut saya bagus-bagus. Ini kita lihat. Nah, anak sekecil ini luar biasa. Wah, hebat. Wah, walaupun kecil tapi bisa lolos. Wah, hebat, hebat. Hebat. Bagus. Hati-hati ya. Hati-hati, pelan-pelan. Ya. Oh, bagus. Oh, lincah sekali. Good job. Nih, anak-anak lagi mau kasih makan kelinci. Tapi sesuai dugaan bisa jadi kelincinya sudah kenyang. Coba cari kelinci yang lain. Kelinci. Nah, Dek, kelinci ini masih lapar kayaknya, Dek. Itu dia lagi mamam. Oi, 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 oi. Mana kok update? Mana kamu? Mereka rebutan makanan ya? Rebutan satu buah ya? Padahal ada buah yang lain ya? Hello. Pada buta kan? Mungkin masih takut deh kok. Itu masih mau deh kayak kok. Deketin lagi kok ke mulutnya kok. Ini juga. Mau deh kok. Kalau penuh, kalau mulutnya itu masih penuh nggak mau deh. Deketin ke mulutnya nah. Berebutan. Deketin lagi nah. Good. Yang lempar aja. Wah, lucu nah. Nih, mengejar monyet. Baju. Tempatnya lumayan enak, lumayan nyaman, teduh gitu. Dibuat juga cantik tempatnya.
agak-agak serasa di luar negeri gitu. Ya, buang tong sampah ya, tong sampah. No, tong sampah, cari tong sampah. Lagi kok. Biar makin gendut. Ini adalah rumah tempat foto-foto serasa di luar negeri. Jadi bisa nyewa baju Jepang, bisa nyewa baju Belanda. Nah, untuk foto-foto. Nah, saya senang ya di Asia Farm ini. Banyak background-background yang cantik untuk foto seperti di belakang saya ini ya. Saya tuh termasuk salah satu penggemar es krim. Jadi kalau kemana-mana pergi selalu nyari es krim. Gelato, terutama es krim yang ada rum, ada Baileys, ada whiskey gitu, ada alkoholnya. Tapi es krimnya ini agak lucu rasanya, agak sedikit unik, enak. Mungkin ada choco chipnya barangkali ya, jadi rasanya cukup enak. Enak, makan es krim dulu ya. Ini salah satu atraksi yang paling populer. Kolam ikan gaya Jepang. Jadi orang-orang pada kasih makan ikan. Nah, oke, say hi ke sini. Ya, ini adalah renang paling kilat edisi 20 menit menjelang kolam tutup. Nikmati. Wah, itu di atas seluncuran. Ini berenang buru-buru. Udah tahu tutup jam 6, kami kirain tutup jam 7, jam 8 gitu ya. Ternyata tutup jam 6. Sekarang 6 kurang 16 menit. Dan sudah gaya banget, ganti baju cepat-cepat, langsung pakai kacamata renang. Begitu masuk airnya, ya selutut juga nggak sampai. Kenapa pakai kacamata renang? Coba main dulu. Siap-siap. Koko, what do you think about this pool? Very nice. Not very nice. Kenapa? Terlalu kecil. Koko nggak bisa ngerendam badan bahkan. Lihatlah segitu. Masih Idul Adha, cari makan tidak gampang. Maka kita dapat makanan khas Pekanbaru yang menyenangkan, yaitu KFC. Anak-anak dari tadi minta ini, udah ditawarin mau yang lain, mereka bilang tidak mau, maunya KFC ya sudah. Dan KFC bagus, karena penerapan new normalnya juga bagus, pemberian jarak-jaraknya juga bagus. Jadi tempat yang nggak boleh duduk dikasih gambar Colonel Sanders. Hari ini ada pelajaran bisnis yang berharga. Jadi ketika kita pergi ke Asia Farm, kita tuh nggak mau pergi pada saat siang hari, karena siang hari tuh
masih terlalu panas. Jadi kalau misalnya kita pergi jam 2, jam 1 gitu ya, itu masih panas-panasnya, masih full-fullnya. Maka kami sengaja mau pergi sore. Dan kami tuh pengen pergi tuh sekitar jam 4, jam 5 gitu. Sehingga pada saat matahari sudah lumayan redup, dan juga kita ada ngelihat bahwa di situ ada tempat foto yang tadi ada lampu. Dan kita ngeliat, wah ini bakal cantik banget. Dan kita juga ngelihat koridornya itu banyak lampu hiasan lampunya gitu. Kita merasa, wah ini kalau malam foto pasti cantik ini, bagus. Nah maka kita sengaja sampai itu tadi jam-jam 4:30 sore. Dan ternyata ketika kita sudah sampai ke sana jam 4:30 sore, kita kan pengen berenang sama pengen main-main sama hewan. Kita milih main-main sama hewan dulu, kasih makan kelinci dulu dan lain-lain gitu ya. Dan ketika tadi nanya sama orang di CFC, ada CFC di Asia Farm, kita nanya, ini tutupnya jam berapa? Dia bilang jam 6. Terus saya bingung, ini cuma CFC yang tutup jam 6 atau seluruh Asia Farm? Ternyata dikasih tahu bahwa seluruh Asia Farm karyawannya pulang jam 6. Waduh, berarti berenang tinggal setengah jam lagi gitu loh. Dan ya maka kita segera cepat-cepat jalan. Dan begitu sampai ke kolam, karyawannya bilang, Pak masih bisa berenang Pak sekitar 20 menit lagi. 5:40 gitu ya. Jadi kita langsung berenang buru-buru. Nah, padahal di salah satu core values di perusahaan kita ada salah satu yang sangat penting, yaitu no assumption. Kita tidak boleh berasumsi. Tapi hari ini kita melakukan satu buah kesalahan fatal, kita berasumsi. Kita tidak nanya, kita nggak nelfon jam berapa kamu tutup, kita nggak nanya gitu ya. Kita cuma sok yakin aja bahwa kita bakal sempat foto sore-sore atau sampai malam. Dan itu yang terjadi. Makanya dalam bisnis jangan berasumsi. Walaupun kita merasa, loh, tapi ini kan ada lampu-lampunya, ini pasti untuk buka malam. Walaupun terasa sangat logis di kita, tapi belum tentu apa yang sangat logis di kita itu adalah satu buah kebenaran. Nah, itu makanya selalu tanya, always ask, always confirm. Dan saya bahkan tadi berasumsi kedua kalinya. Ketika tadi pulang dari Asia Farm, kita singgah sebentar ke hotel, anak-anak pada ke atas ganti baju. Saya nunggu di mobil. Terus kelamaan nunggu di mobil, saya ngerasa, aduh kelamaan nih, mending naik aja deh ke kamar gitu ya. Tapi saya nggak nelfon dulu, nggak nanya sama anak-anak dulu. Dan hasilnya, saya sampai depan pintu kamar, saya ngebel, saya ketok-ketok, nggak ada yang bukain. Ternyata selisih jalan, anak-anak sudah sampai ke mobil. Nah, lagi-lagi itu berbuat asumsi. Itu makanya yang namanya asumsi itu tidak bagus. Itu makanya saya juga selalu bilang bahwa asumsi itu adalah dosa besar dalam bisnis. Tidak boleh berasumsi. Always ask. Jadi, tidak usah berprasangka baik seperti tadi gitu ya. Bahwa Asia Farm bakal buka sampai malam, itu berprasangka baik. Apalagi berprasangka buruk, jangan gitu ya. Selalu tanya, selalu konfirmasi. Karena separuh kebenaran bukan kebenaran. Terlalu banyak orang yang menjudge ketika mereka tidak tahu kebenaran. Jadi saya juga melihat akhir-akhir ini juga di orang-orang dekat saya gitu ya. Ada yang mengejat salah satu tokoh Indonesia. Mereka bilang tokoh Indonesia ini tidak bagus, tidak ini. Tapi saya tanya dulu, kamu sudah nonton semua belum videonya? Atau kamu cuma dengar kata-katanya sepotong-sepotong doang? Kalau cuma dengar kata-katanya sepotong-sepotong doang terus dijudge, itu salah. Oke? Dan ternyata benar. Ketika saya tanya, mereka tidak pernah nonton videonya sampai full, tidak pernah nonton keterangannya sampai full, tidak pernah memahami maknanya sampai full, tapi cuma diambil sepotong kata terus salahin, sepotong kata terus dipakai untuk ngejudge, untuk menghakimi. Itu tidak boleh banget. Jadi jangan pernah berasumsi, apalagi ketika kita merasa bahwa kita benar, lalu kita berasa bahwa kita berhak mengasumsi siapa kita gitu ya. Kalau emang kita adalah yang paling benar, silakan cast the first stone, lempar aja batu yang pertama. Tapi kalau enggak, kita emang orang yang berdosa juga, ya sudah jangan gitu ya. Oke, cukup dulu pelajaran hari ini. Akhirnya datang juga, makan dulu. Makanan biasa, nggak usah direview ya, gimana rasanya ya.